Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan karunia dan rahmatnya lah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menunaikan salah satu bentuk tanggung jawab penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman kelak. Kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri pribadi kami dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan sebentar lagi akan menjumpai kita. Bulan mulia yang dinantikan, yang diharapkan kedatangannya oleh orang-orang yang saleh. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah." Apabila Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Di bulan tersebut seorang hamba bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun marilah kita berintrospeksi sejenak. Selama kita hidup, sudah berapa Ramadan yang kita lalui?
Apakah dari Ramadan tersebut kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga? Sudahkah Ramadan membuat perubahan di dalam diri kita? Ataukah Ramadan tersebut hanya sebuah rutinitas yang kita lalui dan tidak mendapatkan makna yang spesial untuk diri kita? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ada banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari sekolah keimanan di bulan Ramadan, yang kemudian bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara pelajaran tersebut, yang pertama adalah pelajaran ikhlas. Ikhlas merupakan pondasi utama diterimanya amalan seorang hamba. Dan dalam ibadah puasa, secara khusus Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa karena beriman dan karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Artinya ganjaran tersebut hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, yang dilandasi oleh keimanan dan ikhlas mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam setiap amalan kita di luar bulan Ramadan, selain amalan puasa, hendaknya kita mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ingatlah, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, pelajaran tentang mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pondasi kedua diterimanya sebuah amalan. Betapapun ikhlasnya kita ketika kita beramal, tetapi apabila amalan tersebut tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Oleh karena itu, ketika berpuasa, kita diajarkan untuk berusaha selalu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berpuasa, seperti mengakhirkan sahur, menyegerakan untuk berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalal fitr." Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Demikian pula dalam amalan-amalan yang lainnya, kita selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita dapatkan dari Ramadan adalah pelajaran tentang takwa. Meraih derajat takwa merupakan tujuan pokok dari ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian pula muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa tidak akan berbuka sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia sadar dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah
hendaknya kita merasa takut kepada Allah, memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Terlebih ketika kita bersendirian, apalagi di zaman sekarang, ketika sarana-sarana untuk bermaksiat sangat mudah untuk dikonsumsi. Ingatlah bahwasanya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui mana di antara hambanya yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran keempat, pelajaran tentang perlunya kembali kepada ajaran Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dengan cara membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai petunjuk, menjadikannya sebagai cahaya untuk menapaki kehidupan kita di dunia. Kemudian pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran kelima, pelajaran tentang berjuang melawan hawa nafsu. Di dalam ibadah puasa, seorang hamba dituntut untuk melawan hawa nafsunya. Dia harus bersabar menahan rasa lapar, dia harus bersabar menahan rasa haus dan keinginan untuk berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Dia melawan kemauannya, dia melawan hawa nafsunya untuk mendapatkan ridha dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kita bersikap. Seharusnya kita lebih mengedepankan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan hawa nafsu kita yang seringkali mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Kemudian pelajaran yang keenam, pelajaran tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena puasa tidak hanya menahan dari makan dan minum, tetapi lebih dari itu, puasa juga menuntut kita untuk menahan anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang maksiat. Menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga dari mendengar hal-hal haram, menahan lisan kita dari mencaci, dari menggibah, menahan kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, yang haram. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lahu lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta namun malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari rasa lapar, dari rasa haus yang dia tahan. Dari sinilah kita mengetahui hikmah yang begitu mendalam dari disyariatkannya puasa. Andaikan kita terlatih dengan pelajaran-pelajaran yang berharga ini, kita merenunginya, berusaha mengamalkannya, maka niscaya Ramadan akan berlalu sedang manusia berada dalam akhlak yang begitu agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Selain 6 pelajaran tadi, ada pelajaran penting juga yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan, yaitu pelajaran ketujuh. Ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita untuk tetap konsisten di dalam ketaatan. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 akhir Ramadan, maka beliau akan bersungguh-sungguh untuk beribadah lebih dari sebelumnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya untuk beribadah, memaksimalkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka demikianlah suri tauladan kita yang justru lebih bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, bukan terbalik seperti kebanyakan dari kita. Ketika awal-awal Ramadan kita begitu bersemangat, hadir lebih awal, tetapi ketika semakin mendekati akhir Ramadan, fokus kita kemudian berubah kepada hal-hal yang tidak urgen. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya menjelang Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya mendapatkan Ramadan, kemudian melalui Ramadan tanpa mendapatkan makna yang begitu spesial pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberikan kita taufik untuk memaksimalkan bulan Ramadan dan dengan berbagai amalan saleh, memberikan kita pelajaran-pelajaran berharga dari bulan Ramadan, dan mengeluarkan kita dari Ramadan sebagai orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.